lagi dengan kami kelompok 6 yang beranggotakan saya Mirella Ingrid Milino dengan NIM 2024-63023 dan saya Grace Amesalis Payung dengan NIM 2024-63041 dan saya Bapak Jari Valdo MP Wire dengan NIM 2024-63042. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Kajian Arah Tegasan dan Nilai RQD berdasarkan analisis statis data struktur kekar yang ditulis oleh Dewi Rahmawati Isa, Ang Panji Pranama, dan Ronald Huta Galung. Nah, di mana permasalahan kali ini lokasinya terletak pada kondisi struktur geologi dengan komplikasi tinggi Dan kondisi kekarnya. Jadi pada jurnal ini kita dapat beberapa data kondisi kekar, yaitu isian, bukaan, spasi, dan panjang kekar. Untuk data yang pertama, kita dapat spasi 8 cm, dan untuk isiannya 0 atau tidak ada. Dan untuk bukaannya 3 cm, dan untuk panjangnya 20 cm. Dan yang kedua, data spasinya itu 12 cm. Untuk isiannya tidak ada dan bukaannya itu 2 cm, dan panjangnya itu 18 cm. Dan untuk data ketiga dengan spasi kekarnya itu tidak ada dan isiannya juga tidak ada. Dan untuk bukaannya itu 1 cm dan panjangnya itu 40 cm. Dan data yang keempat dengan panjangnya 5 cm dan untuk isiannya tidak ada. Terus bukaannya 1 dan panjangnya yaitu 42 cm. Untuk data kelima yaitu tidak ada isiannya, juga tidak ada bukaannya. Isiannya ada 1 cm dan panjangnya 16 cm. Untuk bukanya 1 cm, panjangnya itu 17 cm. Guys, saya jenis kaki kram sekali, Bapak Lu bisa kram. Nah, seluruh data kekar yang diambil dari Pelabuhan Kota Gorontalo dilakukan pengukuran detail dengan kompas geologi. Nah, secara analisis statis disajikan pada tabel 1 seperti di atas, dan tabel 2 dijelaskan tentang pengukuran data yang berisikan frekuensi kekar berdasarkan arah seperti di atas lagi. Nah, berdasarkan analisis statis menggunakan diagram kipas, diperoleh data arah umum kekar yakni maksima 1 North 45 derajat East dan maksima 2 North 15 derajat East. Berdasarkan diagram kipas di atas, didapatkan tau satunya North 15 derajat East dan tau tiganya North 75 derajat East. Dari penjelasan kita disimpulkan, yang pertama, analisis statistik data kekar menggunakan diagram kipas dengan menghasilkan arah tegasan maksimumnya North 15 derajat East dan arah tegasannya minimum dengan North 75 derajat West. Yang kedua, dan kesimpulan yang kedua, analisis kualitas batuan pada daerah penelitian ini berdasarkan data RQD masuk golongan sedang yakni 40,60% dengan jumlah kekar yakni 20 kekar per meter. nah, dan kesimpulan yang terakhir, analisis spasi kekar masuk skala lemah sehingga rawan longsor dengan jarak 5-10 cm. Sekian dari video penjelasan kami. Bye bye. Thanks for watching. Thank you. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvaro Tiffany Tulaseket dengan NIM 2024-63020. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penentuan arah tegasan pembentuk kekar menggunakan diagram Rosette. Nah, adapun metode penelitian dilakukan melalui pengukuran data lapangan berupa nilai strike dan dip menggunakan kompas geologi dan GPS. Data tersebut kemudian diolah dengan perangkat lunak DIPS untuk menentukan arah tegasan maksimum dan minimum. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kekar yang ditemukan merupakan shear fracture atau kekar gerus yang memiliki ciri permukaan licin, bukan kecil, dan arah sejajar. Nah, hasil diagram Rosette menunjukkan arah tegasan maksimum berarah timur laut barat daya atau NE sampai ke southwest. Arah tegasan ini dipenuhi oleh aktivitas vulkanik formasi Camba serta gaya tektonik regional di Sulawesi Selatan. Daerah dengan morfologi huruf V menunjukkan aktivitas tektonik yang masih aktif, sedangkan bentuk huruf U mengindikasi aktivitas yang relatif tenang. Kita semua tahu bagaimana cara mengukur strike and dip. Ketika kita menggunakan kompas geologi,
ketika kita mengukur strike, kita menampilkan sisi east, dan ketika kita mengukur deep, kita menempelkan sisi west. Nah, baik, menjelaskan pentingnya struktur geologi. Nah, khususnya kekar dalam memahami deformasi batuan akibat gaya tektonik dan vulkanik. Kekar terbentuk dari tegasan utama dan dapat diklasifikasikan menjadi shear fracture dan extension fracture. Program DIPS digunakan untuk memproses data strike dan dip menjadi diagram Rosette. Adapun geologi regionalnya, lokasi penelitian termasuk formasi Camba yang berumur Miosen tengah sampai akhir, tersusun oleh batuan vulkanik seperti breksi, aglomerat, lava, dan tufa. Pengambilan data menggunakan kompas geologi dan GPS, kemudian diolah dalam DIPS untuk menentukan arah tegasan utama. Nah, dari semua itu, kita mempunyai hasil kekar yang ditemukan adalah shear fracture. Diagram Rosette menunjukkan arah tegasan maksimum northeast sampai southwest, yang mencerminkan pengaruh aktivitas vulkanik dan tektonik di daerah tersebut. Jadi, kesimpulannya ialah, arah tegasan utama pembentuk kekar di daerah Patongtongan adalah timur laut sampai barat daya. Faktor utama yang mempengaruhi adalah aktivitas vulkanik, formasi Camba, dan gaya tektonik regional. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekar dapat digunakan sebagai indikator arah tegasan regional. Diagram Rosette menjadi alat efektif untuk memvisualisasikan pola kekar dan membantu analisis kestabilan lereng, eksplorasi geologi, serta penentuan zona lemah batuan. Integrasi data lapangan dan analisis komputer atau DIPS meningkatkan akurasi pemetaan arah dan tegasan. Sekian pembahasan kita mengenai jurnal penentuan arah tegasan pembentuk kekar menggunakan diagram Rosette, daerah Patongtongan, Sulawesi Selatan. Saya Alvaro Tevan Pleseket, semoga bermanfaat. Shalom, saya Marta Syalamita Syajian dengan NIM 2024-63007. Di sini saya akan meringkas dan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang berjudul Penentuan Arah Tegasan Pembentukan Kekar menggunakan diagram Rosette dalam studi kasus daerah Patongtongan, Sulawesi Selatan. Ada tujuan penelitian yaitu menentukan arah tegasan utama yang membentuk kekar atau retakan pada batuan tanpa pergeseran di daerah Desa Patongtongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, data hasil pengukuran strike dan dip atau arah kemiringan pada bidang kekar di lapangan. Terus yang kedua, alatnya yaitu kompas geologi dan GPS. Dan yang terakhir, yang ketiga, analisis. Analisis data diolah menggunakan program DIPS untuk membuat diagram Rosette yang menunjukkan arah dominan kekar dan tegasan utama. Jadi di sini ada hasil penelitian, yaitu jenis kekar yang ditemukan adalah shear fracture atau kekar gerus. Itu ditandai dengan adanya permukaan licin, rekahan sejajar dan berpasangan, dan yang terakhir bukan kekar kecil. Selanjutnya, berdasarkan diagram Rosette, arah tegasan maksimum adalah timur laut sampai barat daya. Arah ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik pada formasi Camba, serta dipengaruhi juga oleh gaya tektonik. Jadi di sini ada 3 kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu kekar di daerah penelitian didominasi oleh shear fracture atau kekar gerus. Dan yang kedua, tegasan utama berarah timur laut sampai barat daya, berkaitan dengan pembentukan formasi Camba akibat aktivitas vulkanik dan tektonik. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, penelitian lanjut dengan data geofisika disarankan untuk mengetahui struktur bawah permukaan secara lebih detail. Dan di sini ada makna dari diagram Rosette. Diagram Rosette adalah grafik berbentuk bunga mawar yang menunjukkan arah dominan rekahan atau strike pada batuan. Dengan diagram ini, penelitian bisa menentukan arah gaya utama yang bekerja saat batuan mengalami deformasi. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang jurnal penentuan arah tegasan pembentuk kekar menggunakan diagram Rosette. Sekian dan terima kasih. Ringkasan dan penjelasan jurnal penentuan arah tegasan pembentukan kekar menggunakan diagram Rosette atau studi kasus
daerah Potongtongan, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di daerah Potongtongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang termasuk ke dalam formasi Camba. Tujuannya adalah untuk menentukan arah tegasan utama yang menyebabkan terbentuknya kekar pada batuan daerah tersebut dengan menggunakan diagram Rosette dan program DIPS. Hasil diagram Rosette menunjukkan arah tegasan maksimum berarah di timur laut dengan barat daya. Arah tegasan ini dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, formasi Camba, serta gaya tektonik regional di Sulawesi Selatan. Daerah dengan morfologi huruf V menunjukkan aktivitas tektonik yang masih aktif, sedangkan bentuk huruf U mengindikasikan aktivitas yang relatif tenang. Ada 6 penjelasan isi jurnal. Yang pertama itu pendahuluan menjelaskan pentingnya struktur geologi, kasusnya kekar, dalam memahami deformasi bentuk batuan akibat gaya tektonik dan vulkanik. 2. Dasar teori. Kekar terbentuk dari tegasan utama atau sigma 1, 2, dan 3, dan dapat diklasifikasikan menjadi strike, fracture, dan extension fracture. Program DIPS digunakan untuk memproseskan data strike dan dip menjadi diagram Rosette. 3. Geologi regional. Lokasi penelitian formasi Camba yang berumur Miosen Tengah akhir, tersusun oleh batuan vulkanik seperti Brexit, Aglo Lava, dan Tufa. Metodologi. 4. Metodologi pengambilan data menggunakan kompas geologi dan GPS, kemudian diolah dengan DIPS untuk menentukan arah tegasan utamanya. 5. Hasil. Kekar yang ditemukan adalah fracture. Diagram Rosette menunjukkan arah tegasan maksimum yang mencerminkan pengaruh aktivitas vulkanik dan tektonik di daerah tersebut. 6. Kesimpulan. Arah tegasan utama pembentukan kekar di daerah Potongtongan adalah timur laut dengan barat daya. Faktor utama yang memengaruhi adalah aktivitas vulkanik, formasi Camba, dan gaya tektonik regional. Makna ilmiah dari jurnal tersebut adalah penelitian ini untuk menunjukkan bahwa kekar dapat digunakan sebagai indikator arah tegasan. Diagram Rosette menjadi alat efektif untuk memvisualisasikan pada pola kekar dan membantu analisis kestabilan lereng, eksplorasi geologi, serta penentuan zona lemah batuan, integrasi data lapangan dan analisis komputer atau DIPS, meningkatkan akurasi pemetaan dan arah tegasan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Saribak dengan NIM 2022-63001. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kajian Kestabilan Lereng Batuan menggunakan klasifikasi massa batuan, metode elemen hingga, dan analisis batuan jatuh yang ditulis oleh Satrio Wibowo dan tim dari Universitas Padjadjaran tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari permasalahan kestabilan lereng akibat pemotongan massa batuan di area tambang. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko longsor yang membahayakan pekerja infrastruktur, terutama di lokasi kuari PT Widaka
Indonesia, Kecamatan Jelekong, Jawa Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik massa batuan, kestabilan lereng, serta potensi batuan jatuh. Analisis dilakukan menggunakan 3 pendekatan, yaitu klasifikasi massa batuan dengan metode RMR dan SMR, analisis kinematika untuk potensi jenis longsoran, serta metode elemen hingga untuk mensimulasikan perpindahan lereng. Simulasi batuan jatuh juga dilakukan untuk memperkirakan jangkauan batuan yang mungkin terlepas dari lereng. Lereng dibagi menjadi 3 segmen, yaitu SC1, SC2, dan SC3. Segmen SC1 dikategorikan very good rock, SC2 fair rock, dan SC3 good rock. Dari simulasi elemen hingga, seluruh lereng yang dinyatakan stabil dengan perpindahan maksimum yaitu 34 mm. Namun, simulasi batuan jatuh menunjukkan bahwa dapat terlempar sejauh 3,1 meter dari kaki lereng. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum lereng berada dalam kondisi stabil. Namun untuk mengurangi risiko batuan jatuh, peneliti merekomendasikan pembangunan ditch selebar 4,6 meter dan kedalaman 1,2 meter serta pemasangan pagar kawat atau dinding penahan sejauh 6,2 meter dari muka lereng dengan tinggi 3 meter. Penelitian ini memberikan informasi penting dalam penerapan analisis geoteknik guna meningkatkan keselamatan kerja dan perencanaan infrastruktur di area pertambangan. Terima kasih.